Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Hakim di Tribun News Today. Hakim akan berbagi informasi menarik hari ini, mulai dari informasi nasional, regional, selebritis, hingga olahraga. Partai Demokrat dan Partai Golkar sama-sama menempati posisi ketiga dengan persentase 9% dalam hal elektabilitas partai politik berdasarkan survei yang dirilis oleh Lembaga Indikator Politik pada Rabu 25 Agustus kemarin. Partai Demokrat makin optimistis menatap pemilu 2024. Demikian disampaikan Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan pada Kamis 26 Agustus kemarin. Kamhar menyatakan bahwa hasil positif pada survei merupakan hasil dari kerja keras seluruh kader. Selain itu, menurutnya juga publik telah mengapresiasi kerja Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Di sisi lain, Kamhar menyebutkan bahwa Demokrat juga berhak bergerak cepat dalam merumuskan program dalam penanganan pandemi COVID-19. Misalnya beberapa program yang dibuat untuk membantu penanganan pandemi COVID-19 seperti Gerakan Nasional Partai Demokrat Perang Semesta Melawan COVID-19, Gerakan Nasional Partai Demokrat Peduli dan Berbagi, serta Gerakan Nasional Partai Demokrat Bantu UMKM dan Free Wifi. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Golkar Andi Rio Idris Panjalangi mengapresiasi Polda Sulawesi Selatan yang mengungkap dan menangkap 2 orang bandar narkoba dengan barang bukti 40 kg sabu dan 4.000 butir ekstasi di sebuah hotel di Kota Makassar pada Rabu 25 Agustus pada malam hari. Dia berharap jangan sampai Sulawesi Selatan menjadi surga bagi para bandar narkoba. Politikus Golkar Dapil Sulawesi Selatan II itu berharap agar pihak kepolisian dapat melakukan pengembangan lebih lanjut. Sebab barang haram tersebut berbahaya dan dapat merusak generasi muda di Sulawesi Selatan ke depannya. Lebih lanjut, Andi Rio merasa prihatin dengan meningkatnya peredaran narkoba di tengah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dirinya meminta aparat kepolisian dapat lebih sigap dan mewaspadai jalur rawan peredaran narkoba. Kepolisian juga harus bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk mengungkap dan menangkap jaringan narkoba yang masih ke Sulawesi Selatan dan juga wilayah Indonesia. Komedian Usnan Batubara atau yang lebih dikenal dengan Ucok Baba baru-baru ini mendapatkan hadiah mobil baru. Mobil baru dengan harga ratusan juta tersebut dihadiahi oleh Raffi Ahmad kepada dirinya dengan merek Honda HR-V berjenis SUV. Saat ditemui awak media, Ucok Baba mengungkapkan kebahagiaannya saat menggunakan mobil barunya itu di setiap hari. Komedian 50 tahun itu pun sudah memodifikasi mobil barunya itu untuk dikendarai. Seperti mobil-mobil sebelumnya, Ucok Baba menambahkan jok dan sedikit memodifikasi di bagian kemudi untuk memudahkannya dalam mengemudi. Ia pun bersyukur atas pemberian itu dan menyebut mobilnya sangat amat nyaman. Awalnya, Raffi Ahmad berniat untuk meminta mobil lama milik Ucok Baba untuk dirinya. Namun ia berubah pikiran dan menyebut jika kendaraan lamanya berhak disimpan oleh Ucok Baba. Melihat kebaikan Raffi Ahmad, Ucok Baba tidak heran bila suami Nagita Slavina itu selalu dilimpahkan rezeki yang tak terhingga. Ucok Baba pun hingga saat ini masih tidak percaya dengan rezeki yang kini ia dapatkan itu. Seperti diketahui, Ucok Baba mendapatkan hadiah mobil mewah seharga ratusan juta rupiah dari Sultan Andara Raffi Ahmad. Pemberian itu lantaran Ucok Baba membawakan buah tangan durian kepada Raffi Ahmad saat melakukan syuting di Andara. Ucok Baba pun tertarik untuk memiliki mobil Rafathar yang dihadiahi oleh Denny Cagur. Namun Raffi malah mengajaknya ke showroom mobil untuk membelikannya mobil baru. Tim para layang atau para gliding DKI Jakarta yang disiapkan ke PON Papua berkekuatan 6 atlet, terdiri dari 4 putra dan 2 putri, mengincar 2 medali emas dari nomor ketepatan mendarat putra dan juga putri.
Hal itu disampaikan pelatih para layang atau para gliding DKI Jakarta, Gendon Subandono, di hadapan Ketua Umum KONI Provinsi DKI Jakarta dan pengurus inti yang mengunjungi latihan cabang olahraga tersebut. Latihan ini digelar di Desa Wisata Tugu Selatan, Gunung Mas Puncak, Bogor, Jawa Barat. Gendon Subandono mengakui bahwa di nomor ketepatan mendarat perorangan putri, punya atlet andalan yaitu Delinda. Mahasiswa semester 7 sebuah perguruan tinggi di Manado, Sulawesi Utara ini sudah intens latihan setiap hari dengan terbang 6 hingga 8 kali setiap harinya. Kehadiran Ketua Umum KONI DKI Jakarta bersama pengurus lainnya diakui akan menambah semangat anak didiknya untuk berlatih. Ini akan memberi motivasi lebih kepada mereka untuk mempersembahkan yang terbaik di PON Papua nanti. Sementara itu, Ketua Umum KONI Provinsi DKI Jakarta, Jamuron P. Wibowo, mengatakan kepada atlet agar terus mengasah kemampuan untuk meraih prestasi terbaik di Papua nanti. Kalau masih ada kekurangan, jadikan itu sebagai pelajaran yang akan diperbaiki. Jamuron P. Wibowo juga mengatakan bahwa keinginan untuk menjadi juara itu harus dimulai dari dalam hati setiap atlet. Kalau atlet sudah punya tekad yang kuat untuk menang, dia akan melakukan cara apa saja untuk berlatih sebanyak mungkin, sekeras mungkin, dan sebaik mungkin. Demikian tadi 4 informasi terupdate hari ini. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Spotify Tribun News Podcast dan YouTube tribunnews.com. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Saya Hakim pamit, salam sehat untuk semua. Tribun News Today.